Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyajikan kebijakan upah minimum di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Nah, PP nomor 36 tahun 2021 itu berisi tentang kebijakan pengupahan di Indonesia. PP ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan pengupahan di Indonesia itu meliputi upah minimum yang pertama, kemudian struktur dan skala upah, upah kerja lembur, kemudian upah yang tidak masuk kerja atau upah tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, kemudian juga bentuk dan cara pembayaran upah, selanjutnya hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan kebijakan mengenai upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Nah, secara spesifik kita akan membahas kebijakan upah minimum saja. Apa itu upah minimum? Upah minimum itu merupakan upah bulanan terendah, sehingga pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari upah minimum tadi. Dan ini hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun itu berpedoman pada struktur dan skala upah. Nah, di Indonesia, upah minimum itu terdiri atas upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK. Nah, siapa yang menetapkan UMP dan UMK? Yaitu adalah gubernur, ya. Di mana perhitungan UMP dan UMK itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan asosiasi pengusaha, perwakilan serikat pekerja, pemerintah, dan juga melibatkan akademisi. Nah, sebagian besar daerah di Indonesia sudah memiliki upah minimum, ya, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan adanya PP yang baru ini mensyaratkan adanya penyesuaian, ya, penyesuaian upah minimum yang selama ini berlaku. Sehingga penyesuaian ini dilakukan pada daerah yang sudah memiliki upah minimum pada periode sebelumnya, di mana upah minimum itu berada pada rentang atas dan rentang bawah, atau rentang batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas upah minimum itu merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung upah minimum, ya. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu batas atas upah minimum pada tahun T itu merupakan rata-rata konsumsi per kapita T dikalikan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga T dibagi dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga pada periode T. Nah, setelah kita mendapatkan batas atas upah minimum, kita kalikan dengan 50% untuk mendapatkan batas bawah upah minimum. Sedangkan formula upah minimum pada T+1 itu adalah upah minimum periode sebelumnya atau T ditambah dengan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi yang dipakai adalah yang tertinggi, ya. Kalau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari inflasi, berarti kita menggunakan angka pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dikalikan dengan rasio antara batas atas upah minimum dikurangi dengan upah minimum pada periode T dibagi dengan batas atas upah minimum pada periode T
dikurangi dengan batas bawah upah minimum pada periode T dikalikan upah minimum pada periode T. Nah, untuk gambaran, kita gunakan ilustrasi menggunakan contoh perhitungan UMK Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Nah, dari variabel-variabel yang diketahui, yang pertama rata-rata konsumsi per kapita tahun 2021 ini adalah 1,7 juta, rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Jogja itu adalah 2,96 orang, rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja itu 1,41 orang, upah minimum tahun berjalan atau tahun 2021 itu sebesar 2,069 juta, di mana pertumbuhan ekonomi provinsi itu adalah 4,61, inflasi sebesar 1,58. Nah, karena kita menggunakan nilai maksimum, maka yang digunakan nanti adalah yang tertinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi. Nah, dari data tersebut, kita memperoleh batas atas sebesar 3,7 juta, dan batas bawah sebesar 1,8. Setelah kita masukkan ke formula perhitungan upah minimum tahun 2022, maka diperoleh bahwa upah minimum Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sebesar 2,153 juta. Ya, nanti silahkan Anda coba sendiri ya di rumah. Nah, bagi daerah yang sebelumnya belum memiliki upah minimum kabupaten kota, maka dia harus menetapkan nilai upah. Jadi bukan disesuaikan, tapi ditetapkan. Nah, penetapan upah minimum kabupaten dan kota itu dihitung dengan menggunakan formula perhitungan yang mempertimbangkan rasio paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan rasio median upah. Ya. Nah, silakan Anda pelajari lebih lanjut. Saya kira sekian pembahasan perhitungan upah minimum dari saya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.